إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Pak? Dari Mas Supat di Maluku, persisnya di NTT, Pak. NTT. Masya Allah. Iya. Silakan, Pak. Ya. Ini mau saya tanyakan itu tentang makom di masjid, Pak. Iya, ya kuburan ya, Pak ya. Di tempat masjid di tempat saya ini kan dulunya masjidnya kecil, Pak. Terus terasnya itu diatapin lagi. Iya. Nah, terus makomnya itu posisinya sekarang ini ada di halaman, Pak. Yang sekarang atapnya lanjut dari masjid itu. Nyambung ya, Pak ya? Iya, nyambung. Atap masjid sama atap kuburan nyambung ya? Iya. Pertanyaan antara yang masjid utama itu terhalang ada terasnya itu, Pak. Tapi posisinya nyambung. Iya. Hukumnya bagaimana? Sedangkan tempat kerjanya itu saya ini paling dekat masjidnya yaitu. Ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Masuk. Jazakumullah khair. Ya, begini Pak, Rasulullah SAW mengatakan ala wa inna man kana qablakum ittakhadhu qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah bahwa orang-orang sebelum kalian itu menjadikan kuburan para nabi dan orang soleh itu menjadi masjid. Ala fala tattakhidhu qubur anbiya al-masajid. Ketahuilah oleh karena itu jangan kau jadikan kuburan para nabi sebagai masjid. Wa inni anhaakum an dalika, saya melarang hal itu kepada kalian. Dan Rasulullah SAW mengatakan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya masajid. Dan ini merupakan suatu hal yang masuk la tattabi'unna sanana man sunana man kana qablakum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu. Ya, kalian akan mengikuti tradisi, kebiasaan, ajaran umat-umat sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kalau seandainya mereka masuk ke liang hewan seperti biawak, kalian juga masuk juga. Artinya kita niru. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan doa soal masalah ini, mendekor masjid ya, memoles masjid. La tuzakhrifunnal masajid kama zakhrafatil yahud wan nasara. Kalian akan menghias, mendekor ya masjid seperti Yahudi Nasrani menghias tempat ibadah mereka. Ini juga begitu. Oleh karena itu berdasarkan cerita Bapak tadi, maka masjid yang ada ini termasuk masjid yang dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW tadi. Dalam beberapa riwayat yang sebagian saya sampaikan ada dalam Bukhari, Muslim dan juga yang lainnya. Semuanya ini kita harus perhatikan. Dengan demikian solusinya kita jelaskan dengan penuh hikmah kepada pengurus masjid. Terutama kepada tuan guru, tokoh masyarakat, tokoh agamanya. Kita pelan-pelan kita berikan suatu masukan, sharing untuk sampai kuburan tersebut dipindah bersama kuburan kaum muslimin. Insya Allah dia dengan di sana lebih selamat. Ketika didoakan mendapatkan, diucapkan salam juga mendapatkan. Kalau di masjid, ini termasuk mengganggu. Apalagi kalau orang hatinya lemah. Sementara yang dikubur ini orang yang mungkin soleh, memiliki berbagai macam kesaktian menurut keyakinan mereka. Bisa saja bukan minta kepada Allah, tapi minta yang ada di dalam kuburan. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah. Ada pun berbagai macam orang yang mengkultuskan, menganjurkan dengan dalil-dalil hadis yang dhaif bahkan palsu. Di antaranya idza a'yatkumul umur fa'alaikum bil kubur atau bi ashabil kubur. Kalau kamu kesulitan datanglah kepada penghuni-penghuni kuburan. Hadis palsu. Jangan didengar. Bahkan tolong diperhatikan. Semua keutamaan ziarah kuburan Rasulullah SAW dikatakan oleh Imam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Talkhisul Istighasah, semuanya palsu.
Contoh aja, man hajja walam yazur qabri faqad jafani. Siapa yang haji tidak ziarah kuburanku, maka telah menjauhiku. Ini hadis palsu. Pokoknya nggak ada deh hadis-hadis yang kaitannya dengan keutamaan khusus tentang ziarah kuburan Rasulullah SAW. Adapun secara umum ada, ya. Contohnya, zurul kubur fa innaha tudzakirul akhirah. Ziarahlah kubur karena itu mengingatkan akhirah. Kuburan mana aja, ya, termasuk kuburan Rasulullah, Abu Bakar, Baqi, kaum muslimin semuanya sama. Adapun mengkhususkan keutamaan khusus kuburan Rasulullah, tidak ada satu dalil pun. Wallahu a'lam bishawab.